Kepanduan Pramuka Dunia. Kepanduan dunia berawal dari pemikiran seorang pemuda Inggris yang merangkum atau menulis pengalamannya saat bertugas di Afrika dan India. Pemuda tersebut adalah Lord Baden-Powell of Gawler yang nama lengkapnya adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell, namun lebih dikenal dengan Bapak Baden-Powell saja. Baden-Powell lahir pada tanggal 22 Februari 1857 di London. Ayahnya seorang profesor Comrie di Universitas Oxford bernama Domain Baden-Powell yang meninggal ketika Stephenson masih kecil. Baden-Powell bergabung dengan pasukan Husain ke-13 di India pada tahun 1873. Kemudian tahun 1888 sampai 1895 Baden-Powell sukses bertugas di India, Afghanistan, Zulu, dan Ashanti. Semasa perang Baden-Powell bertugas sebagai staf dan pasukan kerajaan Inggris sampai dengan tanggal 1896 sampai 1897 menjadi kolonel pasukan berkuda di Afrika Selatan. Pengalaman terkepung oleh bangsa Boer di kota Mafeking, Afzal selama 127 hari kekurangan makanan. Kemudian mengalahkan bangsa Zulu di Afrika, mengambil kalung mekanik kayu milik Raja Jeongeum. Pengalamannya tersebut ditulis menjadi sebuah buku dengan judul Kids to Scouting, yang sebenarnya untuk memberi petunjuk kepada tentara Inggris agar dapat melakukan tugas menyelidik dan baik. Buku penyelidik dan baik diperoleh dari alam ataupun tokoh masyarakat yang dilalui, seperti mengenal jejak perjalanan yang baru dilewati atau keluar dari rimbunnya hutan, mengenali buah-buahan yang dapat dimakan, air yang boleh diminum, mengetahui arah dan angin tanpa melihat arah matahari ketika rimbunnya hutan, dan sebagainya. Untuk mengunjungi kebenaran ini, buku itu 21 orang pemuda yang menamakan kelompok Boy Grid menggunakan Baden-Powell bersama-sama membuktikannya, mengadakan perkemahan di Pulau Browns Island pada tanggal 25 Juli 1907 selama 8 hari. Peserta perkemahan melakukan pengembaraan menerapkan isi buku Kids of Scout bersama Baden-Powell. Pengalaman dalam perkemahan nama kelompok dari Boys Brigade menjadi Boy Scout dan menjadikan Scouting for Boys sebagai buku panduannya. Kemudian ajaran Baden-Powell ini berkembang dan berdirilah organisasi kepanduan yang semuanya hanya untuk anak-anak lelaki berusia penggalang yang disebut Boy Scout. Kemudian diusul berdirinya organisasi kepanduan putri yang dinamakan Girl Guides atas bantuan Agnes, adik perempuan Baden-Powell, dan diteruskan oleh Nyonya Baden-Powell dengan buku panduan Handbook Girl Guides dikerjakan sama-sama Angel dan Baden-Powell tahun 1912. Baden-Powell kembali ke Inggris tahun 1908 menjadi Letnan Jenderal Diak Nurhai Krastia tahun 1909. Pada tahun 1910, Baden-Powell minta bantuan pensiun dari tentara dengan pangkat terakhir letnan. Ia menikah dengan Olive Sam pada tahun 1912 dan dianugerahi 3 orang anak bernama Peter, Heather, dan Betty. Pada tahun 1912 disebut COB Anak Serigala dengan buku Jungle Books berisi cerita tentang Mowgli, anak didikan rimba, anak yang dipelihara oleh serigala. Karangan clipping sebagai cerita pembungkus kegiatan KAP ini. Kemudian tahun 1918 Baden-Powell membentuk Rover Scout Pramuka Usia Penegak untuk menampung mereka yang sudah melewati usia 17 tahun tetapi masih sering giat di bidang kepanduan. Dengan buku panduan Roving to Scout menggambarkan menuju kebahagiaan yang telah diterbitkan tahun 1912. Pada tahun 1920 para pandu sedunia berkumpul di Olimpiade London, Inggris dalam acara Jambore Dunia yang pertama ketika hari
Terakhir kegiatan Jambore tanggal 16 Agustus 1920, Baden Powell diangkat sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia sejak tahun 1920. Itu dibentuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Azahra Oktavia Putri. Saya Irma Ismita. Saya Indah Renosa Fitri. Akan membuat tugas akhir ujian semester, yaitu mata kuliah pramuka, pembuatan tandu dan semapur. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memulai cara pembuatan tandu, kita harus mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama, kita siapkan 2 buah stok. Yang kedua, siapkan 2 buah kayu pembatas untuk bagian atas dan bawah stok. Yang ketiga, siapkan 2 buah tali rami. Yang pertama kita susun 2 buah stok, sejajar sama panjang, kemudian letakkan kayu pembatas untuk bagian atas dan bawah stok. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai tata cara pembuatan tandu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan simpul yang digunakan dalam pembuatan tandu. Yang pertama yaitu menggunakan simpul pangkal. Simpul pangkal digunakan pada setiap pembuatan tenda, pembuatan tiang bendera, dan pembuatan apapun untuk memopong atau memperkuat suatu simpul. Yang kedua, simpul yang kami gunakan yaitu simpul jangkar. Simpul jangkar, ini contohnya. Dan kemudian pada akhiran tandu juga menggunakan simpul pangkal agar tandu kokoh dan kuat. Baiklah, cukup itu penjelasan dari pembuatan tandu kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Berikut adalah hasil dari cara pembuatan tandu dari kelompok 3. Selanjutnya kami akan menampilkan semafor